supaya karya kita dapat dijumpai oleh banyak orang, tersebar ke banyak tempat. Caranya ada 3. Yang pertama, temukan. Lalu yang kedua, sampaikan kepada pemegang otoritas untuk mendapat pengakuan. Yang ketiga, sampaikan kepada teman-teman, sahabat-sahabat karib kita. Tentang sekelompok monyet, jumlahnya sampai 100-an. Nah, pada saat tertentu ada orang memanen kentang manis. Dia didatangi sama sekelompok monyet itu. Lalu diberikanlah 1 karung kentang manis yang baru dipanen. Tentu masih kotor, masih banyak tanahnya, pasirnya dari 1, dan tidak kelihatan kalau itu buah kentang. Dan sekelompok monyet tadi tidak mau mendatangi kentang manis itu, tetapi dia malah berleha-leha, menjauh dan menjauhi kentang-kentang yang jumlahnya 1 karung itu. Namun ada 1 ekor anak monyet yang mengambil. Lalu mencarilah air ke sungai, dicuci, dibersihkan. Lalu dia makan, merasa enak. Lalu si anak monyet ini mendatangi induknya. Berkatalah, ceritalah kepada sang induk bahwa kentang tadi yang kotor ini ternyata enak setelah saya cuci. Induk itu mencoba memakannya pula, ikut memakan. Lalu si anak monyet ini memberitahu kepada teman-temannya yang jumlahnya juga banyak. Akhirnya teman-teman anak monyet ini juga mencari kentang manis yang diberikan oleh sang petani tadi. Lalu dibawa ke sungai, dia cuci, dia makan. Akhirnya semua kelompok monyet yang ratusan tadi mengambil, lalu datang ke sungai, mencuci dan menikmati makan. Apa ini artinya? Artinya bahwa si anak kecil ini mempunyai peran yang sangat besar. Ya, supaya perannya yang besar ini dapat diketahui oleh teman-temannya, dia bercerita pertama kali kepada sang induk, lalu bercerita kepada kawan-kawannya. Nah, artinya untuk dapat melakukan sesuatu yang besar ada 3 hal yang paling penting. Yang pertama, ada seseorang yang mempunyai inisiatif ya, untuk mengambil sesuatu yang kelihatannya tidak berguna, lalu diamati, dibersih-bersihkan sama tangan, tapi karena tidak bisa bersih, lalu adalah cara lain, yaitu dengan cara mencuci. Nah, ini sesungguhnya merupakan bentuk, bisa dikatakan inovasi, bisa juga dikatakan kreativitas. Karena inovasi dan kreativitas itu sebetulnya ada kesamaan-kesamaan yang samar. Gitu. Nah, dari sang anak yang kecil, yang tidak punya peran apa-apa di dalam kehidupan manusia, ternyata menemukan suatu gagasan. Gagasan itu diceritakan kepada orang tuanya, kepada induknya, kepada ibunya. Tapi sang ibu tentu mengajarkan bahwa apa yang Anda lakukan itu sangat bagus. Dan oleh karena itu sang anak merasa tingkat percaya dirinya semakin tinggi, semakin besar. Oleh karena itu, bagaimana supaya ini bisa dikenal lebih luas lagi? Tentu sang ibu memberitahu kepada anaknya, cobalah ceritakan kepada teman-temanmu, apa hasil temuan ini bagus sekali loh,
ceritakan bahwa temuan ini nikmat sekali loh kalau dimakan. Akhirnya berceritalah sang anak yang perannya tidak begitu besar dalam kehidupan bermasyarakat, cerita kepada teman-temannya bermain. Teman bermain itu ya paling 10 orang lah paling banyak. Tapi ternyata disambut dengan baik. Ya, itu peran yang ketiga. Dan sang anak pun tentu akan bercerita kepada keluarganya, kepada bapak ibunya, bahwa apa yang ditemukan oleh temannya ini sangat berguna bagi orang lain. Nah, tentu saja di dalam segala hal kehidupan manusia ini, untuk bisa memperoleh pengakuan itu tidak bisa hanya dinikmati sendiri, tetapi harus disampaikan kepada orang lain. Paling tidak yang pertama kali disampaikan kepada orang yang punya otoritas. Kalau sang anak kepada orang tuanya, tapi kalau di bidang keilmuan atau di bidang penemuan-penemuan yang lain, itu bisa kepada orang yang memiliki otoritas. Otoritas misalnya di dalam pengembangan tanaman, budidaya tanaman tertentu, maka apa yang dilakukan oleh seseorang tadi harus disampaikan kepada orang yang berotoritas itu. Lalu orang yang berotoritas akan mengamati, akan meneliti kembali bahwa apa yang ditemukan oleh orang yang tidak begitu dikenal banyak orang ini ternyata betul-betul bermanfaat. Maka sang otoritas ini bisa dengan cara memberikan semangat kepada orang yang menemukan gagasan tadi. Dan orang yang menemukan gagasan lagi karena begitu sukanya, begitu bangganya dengan temuan-temuannya, maka dia bercerita langsung kepada teman-teman dekatnya. Dan teman-teman dekat ini ternyata juga menjadi sumber untuk menginformasikan kepada orang lain yang begitu lebih banyak lagi jumlahnya. Nah, setelah orang lain, teman-temannya itu ikut mempromosikan, memperdengarkan kepada banyak orang, maka temuan tadi menjadi semakin dikenal, semakin dikenal oleh orang banyak. Nah, itu artinya bahwa seseorang kalau menemukan sesuatu jangan dipegang sendiri, jangan sampai dikup sendiri, tetapi ceritakanlah, sampaikanlah kepada pemegang otoritas. Pemegang otoritas itu bisa orang ahli, bisa orang yang menjadi pimpinan, lalu setelah itu, syukur-syukur pemegang otoritas ini juga mau mempublikasikan. Ya, itu akan lebih bagus. Tetapi kalau tidak mau, caranya tadi karena ada pengakuan dari sang otoritas, cerita kepada teman-temannya. Dan teman-teman ini kalau sudah merasakan, pasti akan ikut mempromosikan. Mengapa teman-teman ini lebih dipercaya oleh orang yang menemukan? Karena yang namanya teman itu pasti tidak akan istilahnya ikut merahasiakan, tetapi justru dia juga merasa senang bahwa temannya itu adalah orang yang hebat. Temannya adalah orang yang dapat dipercaya atas sesuatu pekerjaan yang dapat berguna bagi banyak orang. Nah, begitulah caranya supaya karya kita dapat dijumpai oleh banyak orang, tersebar ke banyak tempat. Caranya ada 3. Yang pertama, temukan. Lalu yang kedua, sampaikan kepada pemegang otoritas untuk mendapat pengakuan. Yang ketiga, sampaikan kepada teman-teman, sahabat-sahabat karib kita. Oke ya, sampai di sini kita ketemu di kesempatan berikutnya.